Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pada pagi hari ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Supervisi Manajerial Profesi Guru dalam Jabatan. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian supervisi manajerial profesi guru dalam jabatan. Supervisi pada dasarnya diarahkan pada dua aspek, yakni supervisi akademik dan manajerial. Supervisi akademik menitik beratkan pada pengamatan supervisor terhadap kegiatan akademik berupa pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas. Sedangkan supervisi manajerial menitik beratkan pada pengamatan pada aspek-aspek pengelolaan dan administrasi sekolah yang berfungsi sebagai pendukung terlaksananya pembelajaran. Supervisi itu serangkaian kegiatan yang membantu personil guru meningkatkan kemampuannya. Esensi dari supervisi manajerial adalah berupa kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kepala sekolah dan seluruh elemen sekolah lainnya di dalam mengelola, mengadministrasikan, dan melaksanakan seluruh aktivitas sekolah. Supervisi merupakan aktivitas penting dalam praktek penyelenggaraan pendidikan. Kegiatan supervisi berupa upaya mencari kesalahan guru, tapi pada hakikatnya adalah pengawasan terhadap proses pendidikan di sekolah agar berjalan dengan baik. Kegiatan supervisi merupakan kegiatan kontrol terhadap seluruh kegiatan pendidikan untuk mengarahkan, mengawasi, membina, dan mengendalikan dalam pencapaian tujuan lebih jauh. Kegiatan ini mempunyai tanggung jawab dan meningkatkan mutu pendidikan baik proses maupun hasilnya, sehingga kegiatan supervisi dilakukan sejak dari tahap pencapaian sampai pada tahap evaluasi yang akan berfungsi sebagai feedback tindak dalam rangka perbaikan dan meningkatkan mutu pendidikan ke arah yang lebih baik. Dalam kegiatan supervisi, yang paling utama diperhatikan adalah pada aspek guru. Pembinaan guru pada dasarnya bertujuan untuk mendorong guru untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam menjalankan tugas pembelajaran. Jika guru mampu mengelola pembelajaran dengan baik, tentu akan berdampak pada hasil belajar peserta didik, sehingga mutu pendidikannya juga meningkat. Guru adalah komponen paling menentukan dalam sistem pendidikan dan berpengaruh terhadap proses dan hasil pendidikan yang berkualitas, karena gurulah yang langsung berhadapan dengan peserta didik dengan nilai-nilai positif melalui pembinaan dan keteladanan. Oleh sebab itu, guru harus terus dilatih, dibina secara kualitas untuk semakin profesional. Guru yang profesional mempunyai persepsi yang kuat tentang tanggung jawab. Persepsi yang benar melahirkan niat dan motivasi yang benar. Guru dalam jabatan bermakna guru yang masih tetap menjadi guru aktif, melaksanakan tugas sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Dalam jabatan berarti belum pensiun atau tidak diberhentikan baik secara hormat apalagi secara tidak hormat. Jadi supervisi manajerial profesi guru dalam jabatan adalah pengawasan pengendalian oleh pengawasan sekolah kepada guru yang masih aktif agar mampu mengatur, mengadministrasi secara baik tugas pokoknya. Sudah menjadi peraturan profesional bahwa guru diharapkan membuat perencanaan pembelajaran, melaksanakan, mengevaluasi, dan melakukan tindak lanjut. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan membahas poin B, yaitu mengenai pendidikan supervisi manajerial profesi guru dalam jabatan. Supervisi manajerial sebagai bagian sistem penyelenggaraan administrasi pendidikan mempunyai kedudukan yang penting untuk mengimplementasikan fungsi-fungsi administrasi dalam mencapai tujuannya. Perencanaan pembelajaran bagi guru profesional merupakan suatu keharusan. Profesi guru dalam jabatan dituntut untuk mampu merencanakan pembelajaran dengan baik, melaksanakan, mengevaluasi, dan menindaklanjuti. Kegiatan supervisi dilakukan oleh pengawas sekolah. Pengawas sekolah adalah
pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis, pendidikan prasekolah, dasar, dan menengah. Dalam konsep aplikasi pengawasan, sasaran pengawas sekolah ada dua sasaran, yaitu yang pertama adalah manajemen sekolah. Sebagai pengendali sekolah, tentunya kepala sekolah mendapat pembinaan pengawasan sekolah. Ada beberapa yang menjadi fokus pengawasan antara lain yaitu kurikulum, administrasi keuangan, sarana prasarana, administrasi tenaga kependidikan, administrasi kesiswaan, hubungan sekolah dan masyarakat, dan administrasi persuratan dan pengarsipan. Sasaran kedua adalah guru, baik dari sisi administrasinya yang biasa juga disebut sebagai supervisi administrasi, maupun dari sisi pembelajarannya disebut juga sebagai supervisi akademik. Guru profesional paling tidak melakukan 4 hal, yaitu yang pertama merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, dan menindaklanjuti hasil penilaian. Merencanakan pembelajaran dilakukan oleh guru dalam bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran atau bisa disebut dengan RPP. Guru membuat RPP setiap tatap muka dengan memperhatikan komponen-komponen yang terdapat dalam RPP. Melaksanakan pembelajaran adalah mengimplementasikan konsep yang terdapat dalam RPP. Sedangkan mengevaluasi pembelajaran adalah mengukur sejauh mana ketercapaian tujuan pembelajaran dengan menggunakan indikator yang telah ditentukan dalam RPP. Alat evaluasi biasanya menggunakan instrumen soal. Bisa juga dalam bentuk pertanyaan lisan saja. Dalam evaluasi kita mengetahui siswa mana yang sudah memahami materi dan siswa mana yang belum memahaminya. Bagi siswa yang belum memahami materi, pembelajaran diperlukan bantuan dari siswa lain dalam bentuk tutor sebaya atau bimbingan khusus dari guru. Supervisi manajerial profesi guru dalam jabatan lebih diarahkan pada supervisi administrasinya. Supervisi manajerial ini adalah supervisi persiapan pembelajaran. Yang menjadi perhatian adalah SK atau KD sudah mengacu pada kurikulum nasional. Apakah indikator sudah mendukung tujuan, metode yang digunakan sebagai alat ukur, dan lain sebagainya. Supervisi manajerial diperlukan untuk membina profesional guru dalam merancang dan merencanakan pembelajaran. Baiklah, pada poin selanjutnya saya akan membahas terkait dengan teknik dan langkah-langkah supervisi manajerial profesi keguruan. Teknik supervisi yang digunakan oleh supervisor tergantung pada masalah atau tantangan apa yang sedang dihadapi pendidikan dalam kegiatan mengajar. Seperti masalah yang berkaitan dengan menyusun dokumen pengajaran, yaitu mengkolaborasi standar isi menjadi silabus yang biasanya disebut dengan penyusunan silabus atau KTSP, menyusun rencana pembelajaran, menyusun evaluasi hasil belajar menggunakan tes yang berstandar, menyusun kontrak belajar, dan juga dokumen pengajaran lainnya yang pastinya diperlukan oleh pendidik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dalam penerapannya sendiri ada 2 teknik umum yang bisa dilakukan oleh seorang supervisor. Yang pertama adalah teknik kelompok dan yang kedua adalah teknik individu. Teknik kelompok sendiri ini digunakan apabila terdapat guru yang mengalami permasalahan yang sama atau serupa. Nah, dalam teknik kelompok ini, supervisor bisa menggunakan beberapa pendekatan seperti pertemuan orientasi, rapat guru, seminar, simposium, sharing of experience, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk teknik individu ini yaitu teknik supervisi individual yang digunakan oleh supervisor dalam melaksanakan program supervisi pengajaran yang menyentuh langsung kegiatan guru dalam mengajar atau langsung melakukan tinjauan kepada guru-guru dalam proses belajar mengajar. Kegiatan itu atau pendekatan yang bisa dilakukan diantaranya adalah kunjungan kelas, observasi kelas, intervisitasi, menilai diri sendiri, demonstrasi mengajar, dan juga buletin supervisi. Selain dari teknik kelompok dan juga teknik individu,
terdapat juga beberapa teknik yang bisa diaplikasikan oleh seorang supervisor untuk melakukan supervisi terhadap guru atau tenaga pendidik yang ada di lembaganya. Yang pertama adalah monitoring dan evaluasi. Monitoring sendiri adalah model kegiatan pemantauan penyelenggaraan pembelajaran guru. Dilihat apakah sudah sesuai dengan rencana, program, atau standar yang telah ditetapkan ataukah belum, serta melalui monitoring ini akan ditemukan hambatan-hambatan yang harus diatasi dalam pelaksanaannya. Sedangkan evaluasi adalah proses untuk menghimpun informasi mengenai proses atau progres penyelenggaraan pembelajaran guru, kemudian dibandingkan dengan target yang direncanakan, sehingga dengan begitu dapat diketahui peta keberhasilan dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua adalah diskusi kelompok. Melalui teknik ini, supervisor dapat membantu para guru untuk saling mengetahui, memahami, dan juga mendalami suatu permasalahan, sehingga secara bersama-sama akan berusaha mencari alternatif pemecahan masalah tersebut. Jadi, antara guru maupun supervisor bisa bekerja sama atau mendiskusikan solusi yang terbaik apa yang bisa dilakukan terhadap suatu permasalahan yang terjadi. Yang ketiga adalah workshop. Dalam kegiatan supervisi ini, dapat diartikan sebagai suatu kegiatan belajar kelompok yang terjadi yang melibatkan sejumlah guru atau tenaga pendidik yang mempunyai masalah yang relatif sama dan ingin dipecahkan bersama melalui percakapan dan bekerja secara kelompok maupun bersifat perseorangan. Tempat ini adalah pembelajaran dinamis. Jadi pembelajaran dinamis sendiri adalah penggunaan media-media atau penggunaan media pembelajaran yang mengikuti perkembangan zaman. Jadi pada saat guru menyampaikan pembelajaran ini tidak hanya menggunakan buku, LKS ataupun papan tulis sebagai media untuk menyampaikan materi, tetapi juga menggunakan media-media yang sudah ada yang lebih terkini, seperti contoh penggunaan LCD, penayangan video-video, dan juga penggunaan media sosial sebagai basis untuk guru menyampaikan materinya, sehingga dengan begitu siswa akan lebih menarik atau lebih tertarik dengan materi-materi yang disampaikan. Jika pada poin sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan teknik supervisi manajerial dalam profesi keguruan, yang selanjutnya adalah kita akan bahas terkait dengan langkah-langkah dalam melakukan supervisi. Menurut Suhardan, langkah-langkah dalam melakukan supervisi itu ada empat penjelasan. Yang pertama adalah menggugah kesadaran guru agar mau melakukan pekerjaan lebih baik, terutama dalam mengajar. Bisa dengan cara memberikan contoh real ataupun juga dengan pemberian reward kepada guru-guru yang mampu memberikan atau mengaplikasikan pembelajaran itu dengan cara yang unik dan juga menarik, sehingga suasana pembelajaran akan lebih hidup dan siswa akan lebih semangat untuk belajar. Yang kedua adalah membangun pengertian apa yang harus dilakukan, apa dan bagaimana caranya. Hal ini bisa dilakukan melalui teknik-teknik yang sudah disebutkan di atas. Yang ketiga adalah mengawasi jalannya kegiatan pelaksanaan dari hasil yang telah dibicarakan bersama. Jadi pengawasan secara intensif akan membuat kinerja guru lebih terarah, dan apabila terjadi suatu penyimpangan atau kesalahan bisa langsung dilakukan perbaikan sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan yang serius. Dan yang terakhir, langkah yang terakhir ini adalah mengunjungi kelas tempat guru mengajar. Jadi kunjungan kelas ini dilakukan dalam upaya supervisor memperoleh data tentang keadaan sebenarnya mengenai kemampuan dan keterampilan guru mengajar. Dengan data dan informasi tersebut, di antara guru dan supervisor akan terjadi perbincangan tentang kesulitan yang dihadapi guru untuk kemudian mencari alternatif pemecahan yang paling baik. Cukup itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.